istilah materi ini meliputi segala sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh. Seperti di sini contohnya ada apa? Terus ini apa ini? Udara. Terus ada garam. Ini apa? Ini emas. Ini nah, serta yang tidak dapat dilihat dan disentuh seperti udara. Jadi materi itu tuh bukan hanya benda yang bisa kita lihat, tapi benda yang kita tidak bisa lihat seperti udara itu disebut dengan materi. Nah, pokoknya yang semua sih, meja, kursi, terus bangunan, kipas angin, jam, semua yang ada di sini itu disebut dengan materi. Nah, berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan Zat tunggal adalah materi yang komponen penyusunnya terdiri dari satu zat. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Apa sih unsur dan senyawa itu? Nah, kan tadi zat itu ada berapa? Ada dua, zat tunggal dan zat campuran. Kalau zat tunggal itu ada apa? Unsur dan senyawa. Kalau zat campuran ada dua juga, apa? Campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kalau zat campuran ini adalah materi yang komponen penyusunnya terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, campuran ini dibedakan menjadi dua, ada homogen dan heterogen. Nah, ini tadi zat tunggal ada unsur. Unsur adalah materi yang sederhana dan tidak dapat dibagi-bagi. Contoh unsur adalah besi, tembaga, oksigen, dan hidrogen. Oksigen itu kan O2, itu nggak ada campurannya. Udara yang kita hirup ini itu nggak ada campurannya, murni oksigen. Terus kemudian ada tembaga, terus ada besi, dan ada hidrogen. Nah, kalau tadi unsur itu dia hanya satu ya. Kalau unsur itu kan materi yang paling sederhana, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, sedangkan kalau senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda. Contohnya adalah senyawa air, terus ada gula, terus garam. Karena air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, jadi kan kalau oksigen tadi disebut dengan unsur. Tapi kalau air itu disebut dengan senyawa. Karena di dalam air itu ada hidrogennya dan ada oksigennya. Hidrogen H2O. Ini lambang dari air. Terus kemudian garam. Garam juga disebut dengan senyawa karena garam itu disebut NaCl. Terus ada gula juga. Itu disebut dengan senyawa. Jadi kalau tadi unsur itu apa? Contohnya ada besi, tembaga, oksigen, dan hidrogen. Itu nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, tapi kalau senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Ada apa contohnya senyawa? Ada air, gula, garam. Nah, zat campuran tadi ada berapa? Ada dua. Ada campuran apa? Homogen dan heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya air garam, terus air gula, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Nah, kenapa air garam, air gula, sirup ini disebut dengan campuran homogen? Kenapa? Karena pas dicampur air itu hilang. Coba kalian campurin air dengan gula, gulanya hilang nggak? Ya. Nah, itu karena dia disebut dengan campuran homogen. Terus air sama garam
cairan menjadi padatan atau es karena didinginkan. Es dapat kembali menjadi cairan ketika dikeluarkan dari kulkas. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Materi baru yang terbentuk tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya, kayu yang dibakar akan berubah menjadi arang dan asap. Arang dan asap adalah materi baru yang berbeda dengan kayu. Arang dan asap tidak bisa kembali menjadi kayu. Ada beberapa perubahan materi yang umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pelapukan, karatan, dan pembusukan. Pelapukan terjadi pada kayu karena dimakan oleh rayap atau kondisinya lembab. Pelapukan pada batuan karena ditumbuhi lumut atau pengaruh cuaca. Pelapukan menyebabkan kayu dan batuan menjadi hancur. Kayu umum digunakan pada struktur bangunan, kuset, pintu, atau peralatan rumah tangga. Untuk mencegah pelapukan pada kayu, kayu dapat dikeringkan sebelum digunakan, dicat, dan diberi obat anti rayap. Perkaratan terjadi pada besi karena bereaksi dengan udara dan air. Besi yang berkarat akan berubah warna menjadi kemerahan dan keropos. Besi juga banyak digunakan pada peralatan rumah tangga. Untuk mencegah perkaratan, besi dapat dicat, dilapisi plastik, dan dilapisi atau dicampur dengan logam lain yang lebih tahan karat. Pembusukan terjadi pada bahan makanan atau sisa makhluk hidup yang telah mati. Pembusukan disebabkan oleh bakteri pengurai dan jamur. Pembusukan pada makanan yang terlalu cepat akan merugikan karena makanan menjadi rusak atau basi, sehingga tidak layak untuk dimakan lagi. Karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah pembusukan. Misalnya, menyimpan makanan di dalam kulkas atau dalam keadaan vakum, diasinkan atau dibuat manisan, dan diberi bahan pengawet. Cara-cara tersebut akan mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga makanan tidak cepat membusuk. Wah, sekarang makin paham ya apa itu materi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada materi. Karena sudah tahu, kita bersyukur ya untuk materi yang sudah membuat kita bisa hidup dengan nyaman. Kita sekarang juga tahu bagaimana cara mencegah perubahan materi yang merugikan. Jadi kita bisa merawat benda-benda di rumah supaya lebih awet dan mencegah makanan kita rusak sebelum dimakan. Air di rumahmu terlihat kotor karena masih bercampur dengan pasir dan kerikil kecil. Bagaimana caranya agar air di rumahmu menjadi bersih dengan cepat? A. Disaring, B. Didiamkan, C. dipanaskan, atau D. didinginkan. Gimana nak? Coba lihat di pertanyaannya. Air di rumahmu terlihat kotor karena masih bercampur dengan pasir dan kerikil kecil. Bagaimana caranya agar air di rumahmu menjadi bersih dengan cepat? Disaring, didiamkan, dipanaskan, dan didinginkan. Disaring. Terus apa namanya? Kalau misalkan airnya satu bak penuh, mau kalian saring? Berarti dia apa? Didiamkan. Didiamkan. Jadi gini nak, kalau misalkan nih kalian itu pakai keran ya, terus air di bak mandi kalian itu kan banyak tuh, nggak mungkin kan kalau disaring kan mau nyariin airnya, atau dipanaskan kan nggak mungkin, didinginkan juga nggak mungkin. Nah, diamkan aja, nanti kan kotoran-kotorannya kan larut ke bawah kan. Nah, jadi air di atasnya bersih, tapi kotorannya di bawah. Nah, berarti jawabannya ya B. Nah, kalian pada puasa belum sekarang? Udah pada tidur lagi sahur? Kalian habis sahur udah pada tidur? Nah, coba dibuka KPD-nya. Seperti biasanya, ditulis kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Makanya dari di sini 1, 2, 3, 4. Nah, coba dilihat terlebih dahulu. Baca. Saat hari Minggu, ayah coba dibuka. Iya, tulis dulu kelompoknya dan nama kelompoknya. Udah belum? Kalau udah, dibuka lembar selanjutnya.